Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan sariawan, baik di gusi, di pipi, di gusi bagian dalam atau gusi bagian luar, di pipi bagian atas atau bagian bawah, atau juga di bibir di sini ya, di bawah bibir atau di atas bibir. Caranya cukup mudah, kita hanya melakukan beberapa pemijatan atau penekanan di bagian tertentu. Insya Allah sakit sariawan atau sariawan kita akan segera sembuh. Tapi sebelum saya lanjut berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan atau mengobati sariawan tanpa obat, saya mohon bantuannya buat yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini agar saya bisa lebih baik ke depannya untuk berbagi tips. Dan jangan lupa juga like, comment, and share. Buat yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, mari kita sama-sama saksikan bagaimana caranya. Cara pertama yang harus kita lakukan untuk mengobati atau mengatasi menyembuhkan sariawan itu yang pertama kali harus kita lakukan, kita dengan memijat rileks di sini ya. Di sini kita pijat rileks seperti ini. Kita lakukan pemijatan rileks seperti ini agar angin yang ada di leher itu bisa keluar ya, bisa keluar, atau dia tidak terselip lagi di bagian saraf-saraf yang ada di leher ya, terutama di tenggorokan ya. Karena sariawan itu disebabkan panas dalam. Panas dalam itu diakibatkan terlalu banyak angin yang bersarang di seputaran leher dan rahang kita ya. Lakukan seperti ini 1-2 menit ya. Ini terserah para penonton ya, mau melakukannya lebih juga boleh, karena ini juga tidak terlalu sakit ya, bahkan memang tidak sakit ya. Setelah itu jika kita merasa setelah melakukan ini kita merasakan ini bibir sini pecah ya, sebagian dalam pecah-pecah diakibatkan sariawan, atau gusi yang sariawan, pipi yang lagi sariawan, maka kita lakukan pertama kali di sini ya. Kita lakukan seperti ini ya. Kita lakukan pemijatan seperti ini, cukup dengan menggunakan satu jari ya. Cukup dengan menggunakan satu jari. Ini kita lakukan 1-2 menit ya. Sampai terasa nyaman ya. Ini biasanya jika kita lagi sariawan, di sini jika kita lakukan seperti ini, penarikan seperti ini ke bawah, ini biasanya dari sini sampai kemari akan terasanya agak sakit ya. Seperti ini, lakukan seperti ini 1-2 menit ya. Di saat kita melakukan ini di sini ada otot leher ya, ini ujung jari tepatnya di sisi samping otot ya, seperti ini ya, seperti ini, tekan dan tarik ke bawah seperti ini, tekan dan tarik ke bawah seperti ini. Ujung jari tepat di samping otot leher ya, ini ya. Nah ini ikuti jalur otot leher pinggirnya ya, seperti ini. Lakukan seperti ini 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Dan jika kita merasakan sariawan bagian gusi sebelah atas ya, itu kita bisa melakukan di sini ya, ini dari sini ini kemari, ini kita lakukan seperti ini ya. Terlebih dahulu kita lakukan seperti ini di bagian tulang pipi ya, tulang ya, sampai ini ya. Kita lakukan penarikan seperti ini ya. Kita lakukan penarikan seperti sampai di tengah sini berhenti ya, sampai di tengah ini berhenti. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya. Kita lakukan 1-2 menit. Setelah kita melakukan di sini 1-2 menit, dari sini kemari tarikan 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya, maka kita ikuti jalur ini di sini ya. Nah, ini dari sini kita tarik kemari ya. Kita tarik kemari. Dari sini tarik kemari. Ini juga biasanya jika kita sariawan bagian atas ini ya, pipi pecah atau gusi atau bibir bagian atas sariawan ya. Ini dari sini kita lakukan penarikan seperti ini ya. Lakukan penarikan seperti ini. Cukup hanya menggunakan satu jari ya. Cukup hanya menggunakan satu jari. Tekan dan tarik seperti ini. Tadi kita menarik dari sini kemari ya. Sekarang kita balas dari sini sampai kemari ya, tarikannya ya. Ini juga kita lakukan 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Jika di sini di saat kita melakukan penarikan seperti ini, di daerah
kita menemukan rasa sakit atau di suatu tarikan itu kita merasakan sakit di satu tempat, misal sakit kita merasakan sakit di sini, seperti ini kita menarik dan kita di sini merasakan sakit, maka di sini kita lakukan seperti ini ya. Lakukanlah seperti ini. Ini untuk mengurangi rasa sakit ya, rasa sakitnya untuk dikurangin ya, agar sampai bila perlu harus sampai benar-benar hilang rasa sakitnya di saat kita melakukan penekanan seperti ini. Ini tidak terlalu keras kita cara menekannya, hanya sekadar saja sudah cukup lumayan sakit ya. Kemudian tarik lagi, tarik, dan sampai di sini jika sakit kita putar kembali, atau kita boleh menariknya ke bawah seperti ini ya. Kalau kita tidak mau memutarnya, tarik ke bawah seperti ini, kemudian tarik lagi kemari, dan dari sini tarik sampai sini, kita tekan lagi, kita goyang-goyang seperti ini, kemudian tarik. Ini kita lakukan sampai benar-benar rasa nyerinya berkurang ya. Kemudian jika kita merasakan di bagian pipi sebelah kanan yang sariawan, itu sama seperti di sini cara melakukannya ya. Kita lakukan seperti ini. Posisi jari ini berhenti di ujung otot ya, otot leher ini ya. Dari sini ini kan kita menemukan otot ini, otot rahang, tembus ke leher sampai ke bahu sini ya, bahu bagian depan ya. Ini kita lakukan seperti ini. Kita lakukan seperti ini 1-2 menit ya, atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Kita melakukan seperti ini 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya. Setelah itu kita bisa melakukan dari sini ya, dari sini sampai kemari seperti yang di sini tadi ya, di sebelah kiri ya. Untuk yang di sebelah kanan bagian atas juga sama seperti yang bagian kiri sebelah atas. Kita melakukannya seperti ini ya. Kita lakukan penarikan dan penekanan seperti ini. Lakukanlah seperti ini 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Seperti ini. Setelah itu kita sama seperti sebelah kiri, kita dari sini kita lakukan penarikan. Dari tadi awal mula dari sini kita tarik kemari, dan sekarang kita tarik dari depan telinga, kita raba. Di sini ada bagian yang lebih dalam, itu kita tarik sampai kemari ya. Kita tarik. Jika di sini kita menemukan rasa sakit kembali, maka di saat kita melakukan penarikan kita berhenti sejenak ya. Kita putar seperti ini, berhenti sejenak, kita putar seperti, atau boleh juga kita tarik ke bawah seperti ini ya. Kita tarik ke bawah seperti ini. Ini di sini kita jika menariknya seperti ini, kalau memang kita lagi keadaan sariawan di pipi atau di bibir bagian atas ya, ini di sini di saat kita menemukan sakit kita berhenti dan kita putar seperti ini ya. Boleh diputar, boleh juga ditarik ke bawah seperti ini ya. Ini kita lakukan 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Kemudian yang terakhir yang harus kita lakukan, kita dengan di sini ya, ini di sini. Jika kita merasakan sariawan bagian leher dalam ya, di sini ya. Misalnya kita biasanya sariawan sering di sini, di bibir, di pipi ya, dan di gusi ya. Cuman lebih keseringan di pipi dan di bibir ya, sama di leher bagian dalam, sehingga kita waktu menelan agak susah ya. Itu kita lakukan di sini. Ini antara tenggorokan ini di sini, dari sini pertemuan di sini, dan ini kemari sini ya. Ini kita lakukan seperti ini ya. Kita lakukan penekanan seperti ini. Yang jelasnya kita dari sini kita cari dalam, dari sini kita cari juga dalam, dan dari sini kita larikan kemari juga, ini dalam, bagian ini lebih dalam ya. Kemudian dari sini juga kita tarik seperti ini dalam ya. Kemudian ini kita lakukan seperti ini ya. Kita putar seperti ini. Cukup hanya menggunakan satu jari ya, cukup menggunakan satu jari. Ini di sini kita akan menemukan rasa sakit, dan sakitnya itu akan tembus sampai ke dalam leher ya, ke dalam leher dan tenggorokan ya. Ini kita lakukan seperti ini. Ini sakitnya akan tembus sampai kemana-mana, karena puncak angin yang bersarang mengakibatkan kita itu sariawan itu di sini ya. Lakukan seperti ini. Ini kita lakukan sampai benar-benar rasa nyerinya berkurang ya, atau rasa sakitnya berkurang ya. Kemudian setelah itu di sini ya, di sini sama seperti yang di sini. Di sini kita cari terlebih dahulu, kita lakukan penekanan ya, kita lakukan penekanan 1-2 menit atau bila perlu sampai memang berkurang rasa sakitnya ya. Kita cari dulu dari sini lebih dalam, dan dari sini juga, dari leher juga lebih dalam, dan dari tenggorokan kemari juga lebih dalam. Ini posisinya di sini ya.
Sini kita tekan gini aja boleh. Nah, ini kita akan menemukan rasa sakit nanti jika memang kita lagi sariawan ya. Nah, ini kita lakukan penekanan seperti ini ya. Boleh kita lakukan penekanan seperti ini dari atas ini tarik ke bawah. Mana tempat yang sakit, di situ nanti kita akan menemukan benjolan kecil biasanya ya, benjolan kecil di dalam sini. Itu benjolan itu akan terasa sakit jika kita lakukan penekanan seperti ini. Ini ditekan dan ditarik ke bawah seperti ini, atau boleh juga diputar seperti ini ya. Boleh diputar seperti ini. Ini kita lakukan 1 sampai 2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Di saat kita melakukan pengobatan untuk sariawan, hindarilah minuman-minuman yang terlalu panas ya. Hindari minuman yang terlalu panas. Kemudian boleh kita sering mengonsumsi makanan yang dingin atau makanan yang mengandung es ya. Tapi kalau jika posisi kita lagi flu atau hidung tersumbat, kemudian kita juga sariawan, jangan lakukan minum es atau makan makanan yang dingin ya. Ini kita lakukan seperti ini. Ini untuk yang terakhir ya. Kita lakukan seperti ini cara pemijatannya. Kemudian kita tarik ke bawah. Sampai di sini ya, sampai di tulang ini berhenti. Kita putar kembali lagi seperti ini, tarik sampai sini berhenti. Putar lagi, tarik sampai sini berhenti. Oke, sebatas inilah pengertian saya bagaimana caranya untuk menyembuhkan sariawan ya. Sariawan yang ada sama kita sendiri. Karena dari awal mula saya membuat video, saya itu tidak pernah menyarankan untuk memijit orang lain ya. Kita hanya menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh kita sendiri. Nanti kedepannya saya baru akan jelaskan bagaimana cara kita memijit anak, istri, atau keluarga terdekat kita ya. Karena apapun ceritanya, yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri. Karena di saat kita kesendirian, di saat kita susah, di saat kita tidak punya apa-apa, itu kita tidak bisa meminta bantuan dari orang lain. Makanya kita harus mengerti dan memahami bagaimana cara menyembuhkan apapun penyakit itu yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain dan tanpa mengonsumsi obat. Oke, yang yang belum subscribe, saya mohon tolong bantu saya dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini agar saya lebih baik ke depannya untuk berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan apapun penyakit yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain. Yang membuat udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan, para penonton terutama ya, diberikan keselamatan, murah rezeki, umur yang panjang, dan sukses dalam segala urusan. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.